Jens Raven masih hutang 1 gol. Hadapi Kamboja di laga kedua, Indra Syafri pastikan bakal rotasi skuad Timnas U19 Indonesia. Kelvin Verdong kesulitan nilai level permainan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U19 targetkan menangi 3 pertandingan penyisihan grup Piala AFF U19. Jens Raven masih hutang 1 gol. Indra Syafri memberikan pujian kepada Jens Raven atas debutnya yang impresif saat Timnas Indonesia U19 mengalahkan Filipina. Meski demikian, Indra mengungkapkan bahwa Raven masih berutang 1 gol kepadanya. Tentu saya bersyukur Jens Raven hanya bermain 15 menit bisa bikin 1 gol. Tapi tadi sore dia janji dengan saya kalau dia dimainkan dia akan cetak 2 gol, ujar Indra Syafri. Indra Syafri yakin bahwa permainan Jens Raven akan semakin membaik di pertandingan berikutnya. Cukup puas, tapi Jens baru bergabung dan saya pikir masih perlu adaptasi dengan tim ini dengan baik, ucap Indra. Terkait keseluruhan pertandingan melawan Filipina, Indra Syafri mengakui bahwa permainan Timnas Indonesia U19 belum sepenuhnya konsisten. Meski meraih kemenangan besar, Indra menekankan pentingnya konsistensi dalam menerapkan game plan dan filosofi tim. Belum konsisten, game plan yang kita rencanakan dan filosofi yang kita bangun di tim ini enggak konsisten. Kadang kelihatan, kadang enggak. Makanya saya pikir memang pemain usia muda perlu waktu dan perlu kesabaran, ujar Indra. Hadapi Kamboja di laga kedua, Indra Syafri pastikan bakal rotasi skuad Timnas U19 Indonesia. Indra Syafri telah bersiap menghadapi laga kedua fase grup ASEAN Cup melawan Kamboja, meskipun baru saja meraih kemenangan besar di pertandingan perdana. Meski meraih kemenangan telak, Indra Syafri langsung mengalihkan fokusnya ke pertandingan berikutnya melawan Kamboja. Pelatih berusia 61 tahun tersebut memastikan akan melakukan rotasi pemain dalam laga tersebut. Rotasi pemain ini bertujuan untuk menentukan komposisi terbaik apabila Timnas U19 Indonesia berhasil melaju ke babak selanjutnya. Evaluasi dari laga melawan Filipina akan dijadikan acuan untuk membentuk tim di babak berikutnya, meskipun akan melakukan rotasi. Indra Syafri menegaskan bahwa skuad Timnas U19 Indonesia tidak boleh mengendurkan konsentrasi. Ia mengingatkan anak asuhnya untuk tidak menganggap remeh setiap lawan dan memandang setiap pertandingan dengan serius. Indra Syafri menekankan pentingnya menjaga mental juara bagi para pemain muda. Dengan pendekatan ini Indra Syafri berharap dapat membentuk tim yang kuat dan siap menghadapi tantangan di babak selanjutnya. Timnas Indonesia U19 targetkan menangi 3 pertandingan penyisihan grup Piala AFF U19. Tim nasional Indonesia U19 menargetkan menang dari 3 lawannya dalam laga penyisihan Piala AFF U19. Indra Syafri menegaskan pentingnya fokus dan kesiapan para pemain untuk bisa meraih poin penuh di setiap pertandingan grup. Saya sudah bicarakan ke semua pemain, kami harus benar-benar siap dan fokus untuk bisa mengambil poin. Karena di grup A ada 4 negara dan main 3 kali, ketiganya harus menang kalau ingin lolos secara langsung, tidak dari 3 terbaik, ujar Indra Syafri. Indra Syafri menyebut bahwa tim pelatih telah menyusun rencana dan strategi mulai dari laga penyisihan hingga final dalam turnamen yang diikuti oleh 12 negara tersebut. Di dalam turnamen kami punya strategi bagaimana bertanding. Lolos di grup harus seperti apa, nanti di semifinal juga bagaimana dan final harus dijalankan seperti apa, semua sudah kami siapkan, katanya. Dengan semangat dan persiapan yang matang, Timnas Indonesia U19 berharap bisa menampilkan performa terbaiknya dan meraih kemenangan di setiap pertandingan grup untuk melaju ke babak berikutnya. Kelvin Verdong kesulitan nilai level permainan Timnas Indonesia. Kelvin Verdong mengaku kesulitan menilai level permainan Timnas Indonesia ketika ditanya oleh media. Sekembalinya ke klub, Verdong berbagi cerita tentang pengalamannya bermain bersama Timnas Indonesia. Namun saat ditanya soal level permainan Timnas Indonesia, Verdong mengaku kesulitan memberikan penilaian. Sulit untuk mengatakannya, karena ini sepak bola yang berbeda, jawab Verdong. Verdong mengakui ada perbedaan besar antara bermain sepak bola di Belanda dan di Indonesia. Ia juga mengungkapkan bahwa faktor cuaca menjadi tantangan tersendiri saat bermain di Indonesia. Pengalaman ini memberikan Verdong perspektif yang berharga tentang perbedaan kondisi dan tantangan yang dihadapi pemain di Indonesia dibandingkan dengan di Eropa, terutama dalam hal adaptasi terhadap cuaca dan intensitas permainan.